Temanku gila kerja. Pulang ya, Ge. Kerja mulu. Kayak kagak tipes iya. Cak, tahun ini kamu belum ambil cuti loh. Diambil, keburu hangus. Kerjaan saya masih banyak, Pak. Lagian pulang kampung cuma ngabisin uang. Ica ini habis banget soal kerjaan. Pak Doni, bikin orang jantungan aja. Kamu belum pulang, udah jam 10 malam nih. Oh, nggak apa-apa, Pak. Capek sekarang, kan buat dapat bonus tahunan. Jangan malam-malam ya, Besti. Ingat jaga kesehatan. Yaudah, kita duluan ya. Ica! Ica, minum obat dulu lah. Ini rumah sakit bukan kantor. Masih aja kerja. Nanti deh, Kir. Takut ngantuk kalau minum obat. Kamu akhir-akhir ini sering banget masuk ke rumah sakit. Nanti meninggoy baru nyesal. Dulu Pak Arga kerja sampai tipes. Gak lama langsung meninggal. Iya, ini bentar lagi nih. Terus habis itu janji deh minum obat, habis itu istirahat. Ya udah terserah kamu lah. Semoga panjang umur. Kita langsung aja ke pengumuman bonus tahunan. Untuk tahun ini yang memenangkan bonus adalah Kira. Wah, kok malah Kira, Pak? Kan saya mulu yang lembur tiap hari. Kerjaan berat juga saya mulu yang ambil. Bonus ini nggak hanya dinilai dari hasil pekerjaan, tapi siapa yang bisa menghidupkan suasana kantor. Bukan ambis sampai introvert. Nih, Mbak Kira. Kan aku udah bilang, Cak. Kerja itu secukupnya aja. Kalau ambisnya gak kesampean kan kesel. Kerja jadi bete terus. Lain kali tuh interaksi, jangan kerja sendiri. Di sini tuh tim, bukan individu. Aku pikir kerja keras cukup. Ternyata aku salah. Ini kerjaan sekarang ya, saya tunggu hari ini. Maaf, Pak. Jam kerja udah selesai. Saya udah cukup mengorbankan kesehatan saya tanpa adanya reward buat saya. Kerjanya udah saya kasih ya, Pak, ke orang yang dapat bonus. Cak, ini kan kerjaan kamu. Mulai sekarang, kalian kalau kerja, sewajarnya aja ya. Bukannya sholat, mereka malah adu kekayaan yang sholat. Kalau pamer kekayaan, jangan di sini. Ini tuh tempat ibadah. Ganteng. Bukan aku yang mulai loh. Lagian kan aku emang kaya raya. Apalagi ayangku tuh CEO PT Top Tobi Top. Gak usah banyak alasan. Kalian pergi dari sini. Aku mau sholat dengan khusyuk. Kami adu kekayaan demi menarik perhatian cowok ini. Kami ditolak bareng-bareng. Mau jadi pacar aku nggak? Ditolak. Cowok itu katanya kaya. Apa aku pamerin aja hartaku yang banyak? Mikir cuma situ yang kaya. Aku juga kali. Ini sushi 1 juta khusus buat kamu. Susi kayak gini 1 juta. Harusnya itu 1.000. Well, aku kan kaya. Mau 1 juta kek, mau 10 juta kek, nggak masalah. Kan aku wanita kaya. Daripada makan sushi nggak jelas. Ini makan pecel-pecelan, harganya 10 juta. Pecel apaan sih? Cuman sambal sama ayam doang 10 juta. Kalian tuh kalau memang kaya, pintar dong. Aku itu lagi puasa. Lagian kalian pamer banget. Dikira keren apa? Lihat aja, dia pasti tunduk sama aku. Pedean. Aku mau nyumbang. Sok atuh, nyumbang aja. Aku mau nyumbang 10 juta. Aku 20 juta. Aku nambah 50 juta. 100 juta. Ikhlas nyumbang gak sih? Atau cuman pamer doang? Ganteng, kamu tinggal milih. Aku atau dia. FYI, aku kaya banget. Gak takut karma, karena pamer harta mulu. Karma apaan? Bahkan saking kayaknya aku bisa beli karma. Sombong. Jual mahal banget sih. Hah? Perusahaan kita bangkrut. Aduh, ngapain sih Mbak buru-buru? Perusahaanku bangkrut. Sama, investorku narik semua sahamnya. Hah? Sama. Nah, PT-nya kalau ada 9 miliar. Wah, sama. Makanya, jangan sok kaya. Jadi miskin kan sekarang. Tanam investasi ke perusahaan lain secepatnya. Tapi lihat pemiliknya. Sombong atau enggak. Aku ngambil baju pacarku yang miskin. Makasih sayang. Bajuku udah gak robek lagi. Aku bersyukur banget dapat kamu yang mau diajak susah. Lucu banget deh, pacarku masih pura-pura miskin. Padahal aku tahu kalau dari awal dia sebenarnya orang kaya. Mah, aku berangkat kerja dulu ya. Ngapain kerja? Kamu kan anaknya mama. Dia anak dari CEO PT Goyangan Nenek Janda. Hebat banget, aku harus pacarin dia. Tapi setiap sama aku, dia selalu pura-pura miskin. Kok baju kamu gembel gini sih, Yang? Kan aku emang miskin. Kamu gak suka ya? Pasti dia mau ngasih aku surprise nantinya.
lucu. Suka kok. Yaudah yuk masuk. Sayang, jadi kapan nih kamu mau kasih surprise ke aku? Surprise? Oh iya, aku lupa. Ica, maukah engkau menikah denganku? Jadi surprise cuma nikah? Kenapa? Kamu nggak mau nikah sama aku? Jadi dia mau ngasih tahu dia kaya pas nikah nanti. Lucu juga. Mau kok. Ayo nikah. Makasih ya yang udah ngizinin aku tinggal di rumahmu. Kamu kan suamiku. Lagian nanti juga kamu pasti ngasih lebih kok. Ngasih lebih? Aku kan miskin ya? Hihi, lucu deh, masih pura-pura miskin. Sejak itu aku hidup miskin bersama suamiku, sambil menunggu dia mengaku kaya. Sayang, aku udah sekarat loh. Kapan kamu mau ngaku kayanya? Ngaku kaya? Tapi aku beneran miskin yang nggak pura-pura. Jadi, selama ini sia-sia dong aku nikah sama kamu. Yes! Akhirnya meninggal! Kok kamu senang aku meninggal? Tega ya kamu? Kamu yang tega! Dari dulu, aku selalu diajarkan rendah hati sama orang tuaku. Ingat jangan sombong. Ikutin sifat kayak kamu yang baik banget. Tapi, aku malah dibully sama kamu. Sejak itu, aku berniat balas dendam dengan membuat kamu percaya kalau aku ini pura-pura miskin. Untungnya, kamu mau jadi istriku. Jadi, aku bisa ngajak kamu hidup miskin deh. Kok mama masukin uang ke bekalku lagi? Oke, sip. Semoga aja anakku nyimpan di tempat yang aman. Bukan cuma uang, mama juga bekalin aku harta yang lain. Kalung masih kotak nasi. Apa mama nggak sengaja jatuhin kalungnya di bekalku ya? Ibu aneh deh. Ngapain ngasih uang aku sebanyak ini tiap hari? Itu kan papa sama mbak sekretaris. Ngapain jalan mesra-mesraan kayak gitu? Papa, ngapain jalan mesra-mesraan sama mbak sekre? Anak kecil kayak kamu tau apa? Jangan-jangan kalian berdua selingkuh ya? Aku cepuin ke mama. Ma, papa ketahuan selingkuh. Jangan teriak-teriak, malu dengerin tetangga. Tapi papa selingkuh, Ma. Masa mama nggak marah? Kamu diem aja, mama masih ada urusan. Jadi mama gak bisa marah sama papa kamu. Aneh, mama kok kayak nggak kaget gitu? Mama pun masih sering masukin harta berharga ke dalam bekalku. Apa? Kok berani bawa selingkuhan ke rumah? Loh, ini kan rumah papa. Ya suka-suka papa lah. Ini rumah peninggalan ayahku. Seharusnya ini jadi rumahku. Kenapa pula jadi rumahmu? Papamu itu udah meninggoy. Lagian, rumah dan perusahaan udah jatuh ke tangan gue. Kok bapak jahat sih? Dek, mending kamu ikut tante sini. Daripada ikut mama kamu yang gak punya apa-apa ini. Enggak, aku cuma mau hidup sama mama. So, angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Diusir? Gimana cara kita hidup, Ma? Kita kan gak ada uang. Siapa bilang kita nggak ada uang? Maksud mama? Mama sengaja masukin uang dan barang berharga ke bekalmu. Karena mama tahu ini akan terjadi. Semoga anakku nyimpan uangnya di tempat yang aman. So, di mana semua uang dan perhiasan yang mama selipin ke bekal kamu? Kita bisa pakai uang itu. Ma, Kenapa? Mana uangnya? uang sama perhiasannya ketinggalan di rumah. Aku simpen di brankas, lupa aku ambil, Ma. Astaga, Deken. Kalau kayak gini caranya, kita terpaksa harus Nina balik lagi ke rumah buat ambil uang itu, Nak. Ini anak kok tell me banget nih. Kakak dapat 0. Aja dapat 100. Bangga banget mama sama anak mama yang sengklek ini. Kok nilai 0 malah dipuji sih? Mah, Ade menang lomba cerdas cermat lagi. Oke. Ya, kakak mau minum kok malah tumpah. Ih, bangga banget deh sama kamu. Gelasnya terbalik, anak sentek sayang. Kok mama jadi sayang ke kakak sih? Padahal mama dulu suka kalau aku pintar. Wah, pinter banget udah bisa ikat sepatu sendiri. Kalau aku udah bener belum, Bu? Bahkan aku sampai dikasih jajan tambahan kalau dapat prestasi. Wah, bangga banget mama sama kamu. Nih, mama kasih kamu uang jajan tambahan. Mama, kok sekarang malah puji kakak sih? Kan yang pintar adek.
Justru karena kamu pinter, Mama males muji kamu. Belum lama, Mama nemuin orang kaya yang lagi nyari istri. Bro, lu ada cewek bodoh nggak? Gue pengen nikah nih, marahnya 100 miliar kok. Maaf mas, masnya mau nikahin cewek bodoh? Iya, ibu ada kenalan. Pas banget, anak saya engklek mas. Besok orang kaya itu bakal datang, makanya Mama lagi siapin Ica biar gak malu-maluin nanti. Kalau gitu, aku juga harus jadi bodoh biar bisa bikin mama bangga. Kenapa sedih? Nilai ulangan kamu turun? Belum sih, Ma. Tapi cuma dapat 70. Ya iyalah, kamu tuh terlalu pinter. Gak mungkin kamu bisa gantiin kesengklekan kakak kamu. Mana calon istriku? Ini mas, anak kebanggaan saya. Masnya cewek apa cowok ya? Suka banget aku. Jadi istriku yuk. Gagal deh. Banyak banget. Nih, kalau mau banggain Mama, ya kayak kakak kamu. Bikin Mama untung. Sama kayak almarhum papa kamu dulu. Buronan bernama Tono diduga mengincar banyak wanita sengklek untuk dijual demi keuntungan. Duh, jangan-jangan Ica. Adikku hobi ngikutin semua yang aku lakuin. Loh, kok sama? Udah lah, kalau ganti. Kok sama lagi? Kamu ngikutin kakak? Dia bahkan suka sama cowok yang sama. Ini gebetan kakak. Loh, kok sama? Aku ngintilin kakak ngedate. Terus aku kesamsam juga sama gebetan kakak. So, kita berbagi gebetan ya. Kok kakak jadi plastik sampah? Terus makeupnya menor lagi. Ini tuh tren fashion terbaru. Kalau kamu nggak ngikutin berarti kamu kudet alias kurang update. Aku harus ikutin style kakak. Dibawa ketemuan sama gebetan kamu juga bisa loh. Pasti gebetan kamu langsung kesemsem. Aku ketemu sama gebetanku dulu ya. Siap-siap malu deh kamu. Pasti dihina sama gebetanmu ya? Kok gak tega sih permaluin aku kayak gini? Salah sendiri. Siapa suruh? Ngikutin semua yang aku lakuin. Risih sama gak? Aku kan ngelakuin itu pengen kelihatan keren dan hebat kayak kakak. Maksudnya? Dari dulu, aku selalu dikenal jelek. Sedangkan kakak selalu dikenal cantik dan hebat. Dek, tahu nggak? Kakak habis konfes sama 10 cowok. Tapi kakak tolak semua, soalnya bosen dikejar-kejar sama cowok mulu. Loh, kok nangis? Aku baru ditolak 10 cowok. Semenjak itu, aku ngikutin kakak biar jadi hebat juga. Ya udah, Dek. Maafin kakak ya. Kamu bisa jadi hebat kok. Dengan jadi diri kamu sendiri. Gak perlu jadi orang lain. Kakak mau bantuin aku kan? Kakak bakal ngajarin kamu makeup, styling baju, sama godain cowok. Biar mereka kelopak-kelopak sama kamu.